Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan membahas analisa risiko audit teknologi informasi. Berikut nama kelompok kami, saya sendiri Eka Sifatul Fitri dengan NIM 166524. Selanjutnya Febrina Dwitasari dengan NIM 1865001, Nurul Hidayah Lubis dengan NIM 1865005, dan Uliana Alfiani dengan NIM 1865511. Kemudian ada Laila Zarona dengan NIM 1865124. Yang terakhir ada Rifki Cahya Prasetya dengan NIM 186500107. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Nah, studi kasus di sini yaitu di mana Dinas Kominfo Kota XYZ adalah satu lembaga pemerintah yang bertugas mengelola layanan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Kota XYZ. Untuk menjamin kelayakan keamanan operasional teknologi informasi, maka Dinas Kominfo Kota XYZ ini meminta kita sebagai auditor TI agar melakukan audit teknologi informasi dengan ruang lingkup pada keamanan di kantor dinas. Nah, saat ini kantor Dinas Kominfo Kota XYZ terdapat satu buah server lokal yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal kantor. Sedangkan beberapa server lain yang digunakan untuk kebutuhan OPD lain diletakkan dalam gedung yang terpisah. Dinas Kominfo Kota XYZ mempunyai aplikasi yang digunakan secara internal dan aplikasi yang digunakan dengan berbagai pakai dengan OPD lain. Sedangkan jaringan komputer yang berada di kantor sebagian kecil masih menggunakan kabel dan sebagian besar telah dipasang hotspot di berbagai area demi kenyamanan dan mobilitas perangkat yang lebih baik. Setiap ASN yang bekerja di Dinas Kominfo telah diberikan akun hotspot, sedangkan pengunjung diberikan akun khusus yang dapat digunakan selama berada di area kantor Dinas Kominfo. Untuk ketersediaan internet, Dinas Kominfo bekerja sama dengan 2 provider yang selalu melayani setiap hari. Nah, berdasarkan hasil diskusi pendahuluan antara jajaran Dinas Kominfo dengan dan sebagai auditor disepakati bahwa pelaksanaan audit teknologi informasi dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis tanggal 13 sampai 16 September 2021. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu apa saja yang dilakukan untuk menjamin kelayakan keamanan operasional teknologi informasi. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan rencana. Di sini menyiapkan rencana itu membuat sebuah rencana atau langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu seperti merekrut orang yang kompeten atau berpengalaman dalam bidang jaringan. Yang kedua, menyediakan fasilitas yang bisa digunakan untuk kepentingan keamanan operasional. Selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu melakukan identifikasi aset. Di sini melakukan identifikasi ini bertujuan untuk memberikan keamanan operasional terhadap aset yang paling membutuhkan. Misalnya pada aset terdapat masalah adanya virus atau hacking. Selanjutnya akan dijelaskan mereka. Selanjutnya adalah melakukan identifikasi ancaman. Untuk mengidentifikasi ancaman dalam Kominfo Kota XYZ, perlu dilakukan yang pertama, keamanan informasi harus menjadi perhatian semua pihak di dalam Kominfo Kota XYZ. Yang kedua, pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya memperhatikan aspek-aspek keamanan informasi harus ditanamkan sedini mungkin oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawannya. Yang selanjutnya adalah untuk dapat membangun dan menerapkan keamanan informasi yang baik, sebaiknya organisasi memulainya dari upaya melakukan kajian atau telaah terhadap resiko keamanan yang mungkin timbul. Lalu,
Yang selanjutnya adalah memberikan proteksi terhadap seluruh data yang dimiliki oleh Kominfo XYZ. Yang keempat adalah menyiapkan laporan keamanan. Menyiapkan laporan keamanan yaitu merupakan sebuah hasil dari berbagai prosedur sebelumnya, sehingga bisa menentukan panduan untuk menetapkan peran dan tanggung jawab yang relevan di suatu organisasi operasional keamanan. Setiap operasional perlu untuk menyesuaikan, menggabungkan, mengubah, atau menghapus untuk mengembangkan operasional keamanan informasi yang disesuaikan dengan kantor Kominfo Kota XYZ. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya tujuan. Yang pertama adalah untuk memproteksi hak akses dari pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, untuk memproteksi dari adanya bencana alam. Kemudian yang ketiga, untuk memproteksi dari gangguan cybercrime. Dan yang keempat, untuk memulihkan atau rekonstruksi data yang hilang. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan pemasangan server untuk OPD dan juga kebutuhan internal dalam contoh soal tersebut. Nah, di sini yang pertama itu apa sih bisnis yang akan dilakukan dalam Dinas Kominfo XYZ tersebut. Kemudian kedua yaitu pemilihan hardware, di mana hardware harus memenuhi standar yang ada. Kemudian yang ketiga itu jumlah pengguna. Di sini kita juga memperhatikan jumlah pengguna, di mana untuk jumlah pengguna sendiri bisa dilakukan dengan rumus yaitu jumlah pengguna dikalikan dengan rasio aktivitas bisnis, kemudian dikalikan kembali dengan jumlah penggunanya. Kemudian yang keempat yaitu skalabilitas. Yang kelima adalah titik penyebaran, yang keenam adalah software. Nah, di sini apabila hal tersebut sudah terpenuhi pada server pertama, maka untuk EPD yang belum terpenuhi, pada Dinas Kominfo XYZ berhak menambah server tersebut untuk memenuhi kebutuhan OPD yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Apakah menggunakan dua provider sudah cukup atau belum? Menurut penelitian kami, untuk penggunaan internet yang lebih efisien, yang pertama kita harus melakukan ada research terhadap beberapa provider yang tersedia di daerah Dinas Kominfo Kota XYZ. Dengan menggunakan satu provider mungkin sudah cukup, karena lebih minimal dalam pengeluaran biayanya dan tidak perlu repot lagi ketika terjadi masalah. Jadi ketika terjadi masalah, misalkan terjadi masalah terhadap satu provider ini, kita tinggal menghubungi provider tersebut dan mungkin sudah selesai. Lalu yang kedua, mencari tahu tingkat kecepatan internet ketika menggunakan provider A, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kantor Dinas Kominfo atau belum. Jadi pada pemilihan internet, kita harus memilih beberapa provider yang mungkin kecepatan internetnya stabil, dan juga yang ketiga ada meninjau tingkat elektabilitas provider A, apakah banyak yang menggunakan di daerah tersebut dan tidak terjadi masalah. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.